Baik Bapak Ibu, anggota maupun simpatisan GKI Ngagel dimanapun berada, sekarang ini Bapak Ibu bergabung di dalam acara pendalaman Alkitab. Dan saat ini kita akan membahas tema pendalaman Alkitab kita dengan judul Pasca Paskah, kelanjutan hidup beriman setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Kita akan membahas dan belajar bersama maupun memperkaya diri dengan Alkitab firman Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar atau pendapat Bapak Ibu di dalam apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembahasan kita pada hari ini, juga pertanyaan di kolom komentar. Nah, kita akan bersama-sama masuk dalam pendalaman Alkitab kita. Maka itu saya ajak kita bersama untuk berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dipersatukan kembali di dalam program pendalaman Alkitab. Masih di dalam suasana pandemi, Tuhan, tetapi semangat kami tidak luntur untuk terus menggumuli firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya apa yang kami baca, apa yang kami pergumulkan, setelah kami merayakan Paskah bersama-sama beberapa waktu lalu, dan kiranya Tuhan meneguhkan iman kami melalui pembahasan dan pelajaran dari pendalaman Alkitab malam hari ini. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun berada, di dalam situasi dan suasana apapun, Tuhan bersama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu Pasca Paskah. Pasca berarti setelah Paskah. Apa kelanjutan hidup beriman setelah peristiwa kebangkitan Yesus? Nah, kita akan melihat ini di dalam terang firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Korintus 15. Kita akan melihat sebenarnya hampir keseluruhan pasal ini, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. Nanti kita akan melihat, karena sangat banyak, maka kita akan melihat secara khusus untuk melihat gambarannya kira-kira apa yang sedang dialami di jemaat tersebut terkait dengan kebangkitan itu, terkhusus pada ayat 12 sampai ayat 34. Jadi nanti saya akan mengajak Bapak Ibu membaca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Nah, Bapak Ibu yang sudah membaca 1 Korintus secara full gitu ya, secara utuh, itu akan menolong kita. Tapi nanti kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Dan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasar pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang Paskah ya, tentu belum lama kita merayakan Paskah. Tapi rasanya terlalu jauh juga dan sudah lewat. Nah inilah yang menjadi hal yang fenomena yang kita rasakan saat-saat ini atau bahkan waktu-waktu lalu, bahwa ketika sudah selesai Paskah maka euforianya atau perayaannya menggembos gitu ya, sudah seakan-akan sudah selesai. Nah, kita sebenarnya umat Kristen pada umumnya mengenal dua peristiwa penting yang dirayakan oleh umat Kristen dimanapun berada, dirayakan oleh gereja. At least ada, atau paling tidak ada, Natal dan Paskah, Bapak Ibu. Dan kita merayakannya di masa raya Paskah, dalam kalender liturgi disebut masa raya Paskah. Tapi saudara-saudara, seperti yang saya sebutkan di awal, ketika Paskah menghadapi puncaknya di dalam kalender atau tradisi gerejawi yang dirayakan, maka setelah itu seakan-akan sudah tidak ada lagi ingatan atau yang dirayakan tentang Paskah kembali. Atau seakan-akan narasi itu hilang demikian saja atau berbalik biasa begitu ya. Padahal saudara-saudara, di dalam masa raya Paskah kita merayakannya sebelum Paskah yang dikenal dengan pra-Paskah, pada saat Paskah yang menjadi puncak dari masa raya Paskah, tetapi Paskah itu belum berhenti, ada pasca Paskah. Jadi setelah Paskah masih ada hal-hal yang dirayakan. Maka itu saudara-saudara, di minggu-minggu ini kita masih merayakan Paskah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pada kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Maka saudara-saudara, setelah itu masih ada hal yang berkesinambungan sampai Pentakosta nanti, yaitu hari turunnya Roh Kudus yang kita rayakan bersama. Jadi Paskah memang menjadi puncaknya, tetapi masa raya Paskah dikelilingi oleh Pentakosta dan Prapaskah itu. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi titik utuh di mana kita mengingat atau anamnesa ya, mengingat-ingat
kematian serta kebangkitan Kristus dikelilingi dengan perayaan pra-Paskah dan pasca-Paskah itu. Nah, saudara-saudara, seringkali kalau sudah di puncaknya Paskah, habis itu sudah ya selesai begitu saja ya. Padahal saudara-saudara, justru aksi dari umat Allah justru dimulai atau digenjot demikian lupa ya, atau justru menyebar dengan begitu masif ketika setelah pasca kebangkitan atau pasca kebangkitan Yesus gitu ya. Ketika Yesus bangkit lalu menjumpai para murid, mereka menjumpai banyak perjumpaan dengan Kristus, yaitu ada perjumpaan yang sangat-sangat eksklusif dan sangat intim dengan Yesus. Tidak banyak orang yang berjumpa langsung dengan Yesus pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus pasca kebangkitan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk para murid, akhirnya menyebar gitu ya. Akhirnya berkembang. Kekristenan atau kepercayaan tentang Kristus akhirnya bergerak sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara, kesaksian tentang kebangkitan Yesus ini bukan suatu imajinasi dari gereja atau agenda khusus dari para murid. Tetapi saudara-saudara, ini sudah disaksikan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes, nanti kalau kita baca, Yesus berulang kali menceritakan tentang kebangkitannya dan kebangkitan tubuh manusia, kebangkitan manusia untuk kehidupan kekal. Dan pertama-tama menceritakan kebangkitan Yesus. Nah, ketika Yesus pun mau akan naik ke surga, yang dipesankan oleh Yesus adalah kamu akan menjadi saksiku, ya, akan membekali kita dengan kuasa Roh Kudus, akan membekali para murid dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea dan sebagainya sampai ujung bumi, ya, kira-kira demikian di Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, saudara-saudara, ini kekuatan yang luar biasa ketika pasca kebangkitan justru umat Kristen ya, para murid digerakkan Tuhan untuk menyebar, untuk bergerak, untuk keluar gitu ya. Dari persembunyiannya, dari ketakutannya dan sebagainya setelah kematian Yesus, tapi setelah kebangkitan murid-murid Yesus diteguhkan kembali untuk keluar, untuk menyaksikan kebangkitan itu. Nah, saudara-saudara, tentu hal ini tidaklah mudah bagi gereja. Hal ini tidaklah mudah bagi gereja untuk menghayati dirinya, untuk terus mewartakan kebangkitan Yesus ini. Ada sejumlah problem, saudara-saudara. Bahkan itu dimulai dari gereja mula-mula ketika yang tadi kita baca, terkhusus di dalam perikop ini, surat 1 Korintus ini. Jemaat Korintus bergumul besar ketika ajaran tentang kebangkitan Yesus atau warta atas keselamatan yang diwartakan dan digumulkan di dalam gereja tersebut itu menjumpai sejumlah tantangan, dan ini mungkin sampai sekarang ini banyak tantangan untuk kita tetap menyatakan kebangkitan Kristus itu di dalam hari-hari kita, di dalam tugas panggilan sebagai gereja. Nah, kita akan melihat khusus pada Jemaat Korintus, apa yang dialami Jemaat Korintus dalam perjalanan setelah kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara, tentu ini tidak kronologis karena kronologinya lebih pada yang tadi saya ceritakan ketika para murid diutus sebelum Yesus naik ke sorga ya, untuk menjadi saksinya dimanapun. Tapi dalam perjalanan gereja kita akan melihat sedari gereja mula-mula apa tantangan gereja untuk menggumuli kebangkitan ini. Nah, tantangannya adalah, saudara-saudara, adalah pasca kebangkitan Kristus yang dihadapi oleh gereja adalah keraguan dalam diri umat sendiri. Nah, keraguan macam apa? Nah, ini banyak orang yang menyangkal kebangkitan Yesus. Banyak orang yang akhirnya menyangkal atau meragukan kebangkitan Yesus. Nah, ini tentu kita harus melihat konteksnya atau melihat latar belakangnya dari surat 1 Korintus 15 ini. Ada apa? Apa yang digumuli jemaat pada waktu itu? Mengapa tidak begitu mudah untuk mempercayai kebangkitan Yesus di tengah-tengah ketika mereka sungguh-sungguh untuk bergumul dan mempercayai kebangkitan Yesus ini? Ya kan, ini kan dekat sekali dengan belum lama, saudara-saudara, dengan peristiwa Yesus, ya. Mungkin tidak lebih dari
2 abad, saudara-saudara. Tapi kehidupannya masih dekat dengan peristiwa Yesus pasca kebangkitan. Tetapi justru di tengah-tengah awal-awal itu, mereka menghadapi tantangan, yaitu keraguan atau diombang-ambingkan. Ya, kita kenal dengan istilah diombang-ambingkan dengan angin-angin pengajaran dalam surat-surat Paulus, begitu ya. Surat-surat Paulus mengemukakan banyak ajaran yang akhirnya membuat umat itu ragu, gitu ya, tentang kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara, hal ini yang dialami oleh jemaat 1 Korintus ini, mereka mengalami keraguan itu di dalam bentuk apa, saudara-saudara? Nah, yang membuat mereka ragu terutama adalah ajaran Gnostik, saudara-saudara, yang menolak kebangkitan tubuh, gitu ya. Terutama kenapa mereka menolak bahwa Yesus itu bangkit. Mereka mengatakan tidak mungkin Yesus itu bangkit. Nah, kenapa kita lihat ini, saudara-saudara? Dari latar belakang mereka. Nah, ajaran ini sebenarnya tidak muncul di tengah-tengah jemaat pada saat itu sebenarnya, saudara-saudara. Tapi karena lingkungan dan sebenarnya orang-orang Kristen pada saat itu merupakan orang-orang yang juga berbaur dengan masyarakat, orang Kristen tidak selalu tertutup pada saat itu, saudara-saudara. Banyak yang dari agama pagan, artinya kepercayaan yang lain, bahkan yang pertama menyembah dewa-dewa ya di Yunani ataupun dari umat Yahudi pada saat itu juga menjadi seorang percaya di dalam jemaat itu. Tapi mereka belum sepenuhnya bisa meninggalkan paham ini, saudara-saudara. Ini adalah paham tren pada saat itu yang bernama Gnostik. Gnostik itu berasal dari kata gnosis, yaitu pengetahuan. Jadi ini membuat jemaat, membuat pemahaman kekristenan pada saat itu bersifat dualistik atau terpisah antara dua bagian. Maka ciri khasnya adalah tubuh ini hanya sementara di dunia ini, saudara-saudara. Ya, kita juga memahami seperti itu. Tapi tubuh dan jiwa itu sama sekali terpisah. Ibarat ini ya, saudara-saudara, memisahkan minyak dan air gitu ya. Tidak bisa bersatu, begitu ya. Dan itu yang harus dipisahkan dari jiwa. Karena yang paling murni adalah jiwanya, bukan tubuhnya. Ya. Tubuh itu hanya mengotori jiwa atau pakaiannya. Jadi pemahaman Gnostik itu memahami bahwa jiwa itu dipakaikan di dalam tubuh atau bahkan jiwa itu terpenjara dalam tubuh. Ketika orang berpikir harus bagaimana harus memperoleh hidup yang kekal, maka dia harus melepas keinginan tubuhnya, gitu ya. Tubuhnya ini jelek sekali, gitu ya, dipandang jelek. Tubuh itu tidak dipandang penting. Jadi karena pemahaman seperti itu, maka saudara-saudara tidak heran bahwa mereka tidak bisa menerima kebangkitan Yesus, gitu ya. Karena yang dipahami kebangkitan Yesus adalah kebangkitan tubuh Kristus itu bangkit, gitu ya. Itu sama seperti kita yang memahami, saudara-saudara, tubuh Kristus yang bangkit juga dari kematian. Itu bukan saja roh Tuhan Yesus yang melayang-layang, tetapi tubuh Kristus yang tersalibkan, tubuh Kristus yang mati di kayu salib, itulah yang bangkit, itulah yang menjadi kesaksian bersama. Tapi mereka tidak bisa terima, yang terpengaruh oleh ajaran Gnostik ini tidak bisa terima. Karena logika berpikirnya, tidak mungkin tubuh itu dibangkitkan, karena tubuh itu kotor, tubuh itu tidak penting, ya, tidak masuk hitungan di dalam pemahaman iman. Maka saudara-saudara, ini mengandung konsekuensi yang banyak, gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana ketika kebiasaan masyarakat pada saat itu di kota Korintus. Kota Korintus ini adalah kota yang sangat mobile, saudara. Seperti kota Surabaya, ada pelabuhan strategis sekali, gitu ya. Dan di situ ada kuil-kuil dewa dan ritus-ritus yang selalu dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Dan itu menjadi tren. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kita bisa nilai sekarang sebagai kebiasaan yang kurang baik, saudara-saudara. Bahkan tidak baik, karena ada ritus-ritus tertentu yang menyarankan jemaat untuk atau masyarakat pada saat itu untuk melakukan pelacuran tapi kudus, gitu ya, dalam ritual tapi gitu. Jadi ada pelacuran kudus dalam tanda kutip, saudara, di pada saat itu,
Dan itu dinilai baik pada masyarakat karena sudah terlalu wajar dan biasa begitu ya. Nah, karena pemahaman gnostik ini, kalau tubuh itu tidak penting dan tidak ada kebangkitan tubuh, bahkan kebangkitan Kristus itu tidak ada artinya, maka ya sudah memperlakukan tubuh ini secara bebas begitu ya, bahkan untuk pelacuran dan segala macam aktivitas seks yang sangat bebas itu ya. Itu tidak masalah bagi mereka, saudara. Nah, ini yang coba ditegaskan oleh Paulus melalui ajaran kebangkitan Kristus ini. Bahwa ini menjadi dasar supaya jemaat tidak terlalu diombang-ambingkan dengan pengajaran seperti itu dan menganggap itu sebagai sebuah hal yang sangat wajar. Logika itu membuat mereka tidak bisa menerima kebangkitan Yesus, bahkan tubuh Yesus yang bangkit itu. Apalagi ketika ajaran itu juga ajaran kita bersama atau kepercayaan kita bersama menghayati bahwa ada kebangkitan manusia, kebangkitan orang mati ketika orang yang mati di dalam kepercayaannya kepada Kristus. Mereka tidak bisa mempercayai itu. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi tanda bahwa hal ini menjadi sulit. Maka Paulus katakan di ayatnya yang ke-17, ya. Kita lihat ayat 17, saudara. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita lihat ya, saudara-saudara, bahwa kebiasaan tadi yang ada di dalam konteks masyarakat kota Korintus ini dan pemahaman gnostik ini yang melegalkan hal-hal yang penuh dengan dosa itu, aktivitas yang penuh dengan dosa, tetapi dianggap wajar. Nah, ini membuat Paulus berbicara bahwa kalau kita percaya dengan kebangkitan Yesus, kalau umat tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, maka kita masih, atau mereka masih hidup di dalam dosa. Maka ini nyambung, saudara-saudara. Ketika tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, tidak menghargai tubuh yang nanti akan juga mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus juga, maka tidak ada penghargaan dengan tubuh, maka semena-mena hidupnya. Jadi sia-sia kebangkitan Yesus itu yang sudah diajarkan atau digaungkan di dalam iman Kristen pada saat hari itu. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi tanda kita bersama pada saat hari ini. Poin pertama adalah pasca kebangkitan Yesus, kebangkitan itu, iman akan kebangkitan itu bisa disia-siakan kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Kalau umat percaya tetap hidup di dalam dosa. Ya, saudara. Maka inilah yang menjadi tanda atau poin kita bersama, yaitu kebangkitan yang disia-siakan. Ketika kebangkitan Yesus disia-siakan, maka hidup pun juga disia-siakan. Atau hidup tidak dipandang sebagai sesuatu yang berharga lagi. Nah, saudara-saudara, ini juga ditegaskan pada ayat 32, gitu ya. Ada ungkapan seperti ini, jika orang mati tidak dibangkitkan, nah ini berakar dari kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang mati. Orang yang percaya dan dibangkitkan di dalam kepercayaannya itu, oleh karena kebangkitan Kristus, di ayat 32 seperti ini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi menyanyiakan hidup begitu. Saya ingat, saudara-saudara, pernah satu percakapan dengan seorang teman saya begitu ya. Beliau ini perokok berat gitu ya. Nah, masalahnya adalah saya tidak mendiskreditkan para perokok ya, tetapi masalahnya dia punya penyakit yang mengharuskan dia sebetulnya harus menjaga lebih paru-parunya dan tubuhnya. Tapi ketika ditanya teman saya begitu ya, kamu kok masih ngerokok sih, udah sakit begitu gitu ya. Nah, hidup ini kok dia katakan seperti ini, hidup ini kan cuma sekali gitu. Ngapain ditahan-tahan? Ngapain dibatasi? Kalau kan hidup cuma sekali, ya udahlah saya melakukan itu aja, toh juga semua orang sama-sama nanti ujungnya mati. Ini sebuah kesia-siaan, saudara-saudara, karena anggapannya hidup cuma sekali, ya tubuh itu tidak lalu dihargai, tidak ada kehidupan kekal pasca itu,
yang melibatkan tubuh jasmani ini, saudara-saudara, dan menghayati kebangkitan Kristus, yang kebangkitan tubuh Kristus itu juga, maka semuanya dipandang sia-sia dan serampangan begitu saja. Hidupnya bebas gitu ya. Mau melakukan dosa ya monggo silahkan gitu ya. Tidak peduli lagi. Karena tidak punya pemahaman atau kepercayaan tentang kebangkitan yang juga melibatkan tubuh. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi hal yang menjadi tantangan besar ketika kebangkitan itu diragukan setelah Yesus bangkit. Ya, bahaya, saudara-saudara. Maka kita akan selalu mengikuti gaya hidup yang membuat fisik rusak, jiwa rusak, dan mental juga rusak gitu. Karena tidak menghargai kebangkitan itu, kebangkitan tubuh itu. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah efeknya kita tetap hidup dalam dosa ketika kebangkitan itu diragukan. Nah, kenapa, saudara-saudara? Karena sesungguhnya kebangkitan Kristus itu adalah bukti kemenangan atas maut atau kuasa dosa. Kita ingat bersama ya, kita imani kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan atas maut. Kenapa tidak terhenti pada kematian, tetapi kebangkitan itulah bukti bahwa Yesus menang atas maut. Bahwa kuasa Allah itu mengalahkan kuasa dosa. Kuasa Allah mengangkat manusia dari yang sangat pesimis dengan dosa. Kita bisa untuk diangkat Tuhan melalui kasih-Nya, ya. Bangkit kembali. Gitu. Lalu menang atas maut. Nah, saudara-saudara, di ayat 20 kita melihat, saudara-saudara, apa yang menjadi harapan kita bersama dari kebangkitan Kristus ini. Kebangkitan itu menjadi buah sulung di ayat 20. Saya bacakan ayat 20 kembali ya, saudara-saudara. Ayat 20 berkata demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi ini merupakan sebuah harapan bukan hanya kita melihat kebangkitan Yesus saja gitu ya, yang Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi kita pun juga akan mengalami kebangkitan yang sama seiring dengan Yesus yang bangkit. Nah, dikatakan di ayat 20 sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Kebangkitan Yesus adalah yang pertama yang sulung, atau dalam arti demikian, mengawali kebangkitan orang mati yang lain gitu. Jadi kebangkitan orang mati tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Kebangkitan orang mati tidak berdiri sendiri. Jika kebangkitan Kristus tidak jauh dari lekat pemahaman iman gereja mula-mula pada saat hari itu, maka pangkalnya akan tetap dan kebangkitan itu akan tetap diamini, gitu ya. Jadi intinya adalah pertama lekatkan dulu pada kebangkitan Kristus yang mengalahkan diri kita yang terbelenggu atas dosa kepada sebuah kebangkitan atau kemenangan itu. Jadi kita dimampukan untuk lompat atau keluar dari dosa atau maut itu karena kasih karunia Tuhan, karena keselamatan atas kematian dan kebangkitan Kristus itu. Maka kalau ini dilekatkan terus di dalam iman kita, di dalam hari-hari kita, besok-besok, saudara-saudara, tidak ada keraguan lagi. Kalau itu tetap, maka selanjutnya kita tidak akan kembali lagi pada dosa, begitu ya. Karena kita sudah ditebus. Ingatan kita selalu pada kebangkitan itu. Dan ke depan, saudara-saudara, tidak akan kembali mundur ke belakang pada dosa. Tidak hidup dalam dosa seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Kebangkitan Yesus tidak akan menjadi sia-sia lagi. Pergerakan kita, saudara-saudara, maju ke depan. Atau saya anggap ini sebagai, kalau dosa ada di bawah gitu ya, kita naik semakin ke atas, saudara-saudara. Dan semakin ke atas ketika nanti kita sudah tiada, maka kebangkitan orang mati itu juga kita akan alami dari iman kita yang semula akan kebangkitan Kristus. Maka ujungnya sebenarnya adalah kita semakin mendekat kepada pemahaman tentang kebangkitan Kristus itu. Kita semakin mendekat kepada Kristus sebenarnya. Bukan lagi pada dosanya.
Nah, ini gerakan, saudara-saudara. Gerakan untuk terus-menerus mendekat. Keraguan itu berarti tanda atau penyangkalan tentang kebangkitan Kristus itu tanda mundur, saudara. Atau tanda turun lagi ke bawah, gitu. Tapi tidak bergerak maju. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita. Kalau melihat jemaat Korintus pada saat hari itu, keraguan akan kebangkitan Kristus atau penyangkalan itu justru timbul dari tubuh jemaat itu sendiri. Nah, maka ada indikasi, saudara-saudara, bahwa setelah Paskah atau pasca Paskah, gereja pun juga bisa rentan kehilangan semangat atau titik pijar dari kebangkitan itu. Jadi yang tadi di awal gitu ya, setelah merayakan Paskah dan sebagainya, kita bisa menggembos imannya atau lupa dengan kebangkitan itu, paling tidak gitu ya. Itu juga bisa terjadi lebih dalam daripada itu, saudara. Yaitu kehilangan semangat kebangkitan atau semangat Paskah itu. Titik pijarnya atau core-nya atau inti dalamnya itu memudar. Yang tadi saya katakan, kita semakin menjauh justru dengan kebangkitan. Dengan Paskah itu. Ya, pesan yang meluntur seiring umat percaya menjauh dari Paskah. Nah, ini kebenaran yang akhirnya rentan menjadi keraguan ya pada perjalanannya. Ketika kebangkitan ini dilihat hanya sebagai produk warta saja gitu ya. Produk berita saja. Tetapi bukan pada iman kita. Tidak banyak memang saudara-saudara yang menjumpai Yesus pada saat awal kebangkitan Yesus gitu ya. Pasca kebangkitan Yesus tidak banyak yang menjumpai Yesus secara pribadi. Maka kita sebenarnya bisa mengartikan bahwa perjumpaan pasca kebangkitan Yesus disebutkan ya di awal pasal 15 ini menjumpai pada Kefas dan terakhir pada Paulus gitu ya. Murid-muridnya yang awal juga. Maka perjumpaan setelah kebangkitan Yesus itu perjumpaan yang sangat-sangat eksklusif, sangat-sangat intim, sangat-sangat personal. Tetapi saudara-saudara, perjumpaan itu tidak lagi jadi personal ketika berhenti pada eksklusivisme atau hanya digaungkan sendiri. Kita ingat bahwa pesan Kristus yang tadi di awal saya katakan yang mengutip Kisah Para Rasul, pesan Yesus sebelum kenaikannya, kamu akan menjadi saksiku, ya, dimanapun berada, gitu ya, dari Yudea, Samaria dan sebagainya. Itu saudara-saudara berhenti, gitu ya, tidak diwartakan, tetapi hanya berputar pada kepala kita, gitu ya, berputar pada idea-idea kita, pemahaman-pemahaman kita, ya, memperkaya pemahaman logik tentang kebangkitan Kristus. Pada akhirnya kita bingung sendiri, gitu ya. Nah, ketika tidak disalurkan, tidak dibuka kepada orang lain, maka keraguan itu akan tiba. Maka saudara, peran gereja yang tidak boleh kita lupa adalah membuat warta ini, kebangkitan ini, menjadi dari eksklusif, menjadi inklusif. Dari yang sangat personal, kita alami dulu, menjadi sangat komunal. Kita bisa bagikan sekarang, seperti di gereja sekarang ini, pendalaman Alkitab seperti ini atau berbagi kisah iman, kesaksian bahwa pengaruhnya kebangkitan Yesus pada hidup kita itu mempengaruhi hidup kita. Itulah bagian dari membagi kisah kebangkitan itu secara komunal. Jadi awal perjumpaan setelah kebangkitan Yesus yang sangat personal, yang sangat eksklusif bersama dengan muridnya dan bahkan Paulus yang disebutkan terakhir yang melihat sendiri kebangkitan Yesus, itu menjadi warta yang bisa dinikmati semua orang ketika yang eksklusif itu dibuka kepada semua orang. Nah, ini yang menjadi peran gereja, saudara-saudara. Nah, maka saudara-saudara, kita menangkap sebenarnya umat pasca Paskah itu harusnya gimana sih? Harusnya seperti apa? Yang pertama, saudara-saudara, umat pasca Paskah itu tidak menutup diri terhadap pemberitaan. Tidak hanya mengalirkan segala sesuatu ke dalam, tetapi keluar, saudara-saudara. Ya. Ini sejalan dengan sebenarnya apa yang kita pahami tentang Paskah itu. Ya. Pemahaman kita tentang Paskah, iman kita tentang Paskah tidak jauh dari pengalaman
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pengalaman mereka bersama dengan Allah yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir, ya, di perjanjian lama. Allah yang melewatkan mereka dari maut, Allah yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan atau berbagai belenggu itu. Maka Paskah dikatakan Passover atau melewati, begitu ya. Maka Paskah kita juga yang digenapi oleh Yesus Kristus itu juga merupakan langkah untuk melewati maut, melewati dosa. Kita dilewatkan oleh kasih karunia Allah, oleh tindakan Yesus atas kematiannya dan juga kebangkitannya. Maka kita beroleh sukacita itu, beroleh keselamatan itu. Maka sebenarnya saudara-saudara, setelah Paskah, itu umat tidak diajak berdiam diri, tetapi terus-menerus bergerak, begitu ya. Nah, ini dinamakan sebagai gerak misional, gerak yang bermisi. Maka gereja itu tidak bisa terlepas dari panggilannya, tidak bisa terlepas dari misi, saudara. Nah, misi seperti apa? Misi terus-menerus bergerak, mewartakan kebangkitan itu, menggaungkan kebangkitan itu, saudara. Kebangkitan Kristus. Maka ketika selalu bergerak, begitu ya, selalu mewartakan kebangkitan itu, mewartakan keselamatan Kristus itu bagi orang-orang. Orang lain di dalam gereja selalu membagikan, bahkan keluar gereja, maka kita akan terus diajak bergerak. Geraknya adalah keluar dari dosa, terus-menerus memahami titik pijaknya dari kebangkitan Kristus, keluar dari dosa, lalu mewartakan kebangkitan, lalu pada akhir kehidupan kita, kita pun juga beroleh kebangkitan tubuh itu, atau sarkas anastasia gitu, dalam bahasa Yunani. Gitu. Anastasia, sarkas jadi kebangkitan tubuh gitu ya. Maka kita sebenarnya lebih dekat dengan kebangkitan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, di ayat 58, sebagai umat yang menghayati pasca Paskah, kita diingatkan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan melalui surat Paulus. Ini, saudara-saudara, di ayat 58 saya bacakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita diajak untuk giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhannya. Ini yang kita highlight, saudara-saudara, yang kita tekankan, jadi benang merah kita bersama. Bahwa giat itu diajak terus-menerus bergerak, gitu ya. Tidak stuck pada aliran dari luar ke dalam. Seperti pelajaran di dalam Jemaat Korintus ini, mereka selalu memakan apa yang ada di luar, gitu ya. Tekanannya selalu ke dalam, tapi tidak disalurkan keluar, gitu. Maka titik pijak itu memudar pada saatnya, begitu ya. Iman akan kebangkitan Kristus itu memudar. Tapi ketika pemahaman tentang kebangkitan itu diajak terus bergerak, dibagikan sedemikian rupa, maka akan terus-menerus mendekat pada kebangkitan Kristus itu atau keselamatan Kristus itu. Nah, bentuknya membagikan keselamatan itu, membagikan kebangkitan Kristus itu seperti apa, saudara-saudara? Yaitu membagikan optimisme tentang kehidupan. Jadi karena ada kebangkitan Kristus, maka dosa itu tidak berkuasa lagi, ya. Di dalam 1 Korintus 15 bagian akhir, saudara-saudara, kita ada mengutip Mazmur, maka maut tidak berkuasa lagi. Sengatmu di mana, gitu. Maka optimisme itu yang dibagikan bagi orang-orang yang sangat pesimis dan bergumul dengan dosa-dosa mereka. Orang yang sangat bergumul dengan dosa, orang yang sedang bergumul dengan dosa, orang yang menganggap dirinya buruk, yang menyakiti tubuhnya sendiri, bahkan, saudara-saudara, itulah yang orang-orang yang kita bagikan tentang optimisme bahwa mereka bisa keluar dari dosa. Caranya dengan terus-menerus mengasihi mereka. Nah, saudara-saudara, kira-kira itu yang bisa kita lakukan sebagai umat pasca Paskah, umat yang menghayati keberlanjutan hidup beriman tidak hanya pada saat Paskah saja, merayakan Paskah dengan euforianya, tetapi meneruskan justru dengan masif
membagikan kebangkitan Yesus itu terus-menerus dan mengingat itu sampai pada kesudahannya, sampai pada kita mengalami kebangkitan yang sama. Nah, saudara-saudara, sampai di sini dulu, saudara-saudara. Nanti kita akan bahas mungkin diskusi tentang bentuknya meragukan. Kalau kita tadi kan kita sudah melihat bentuk keraguan itu di zaman itu atau konteks Jemaat Korintus pada saat itu ketika mereka menyangkal kebangkitan Kristus atau meragukan kebangkitan Kristus itu seperti apa. Nah, kita coba diskusi, saudara-saudara, ketika di zaman ini atau pada saat ini meragukan atau menyangkal kebangkitan Yesus itu bentuknya seperti apa, saudara-saudara. Kita sampai berhenti pada saat sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya, saudara-saudara, tentang apa yang sudah kita gumuli bersama pada saat hari ini? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya atau mengemukakan sesuatu yang ditemukan dari pembelajaran kita saat ini? Kalau saya boleh simpulkan, saudara-saudara, dengan terus-menerus mengingat, yang pertama dengan terus mengingat kebangkitan Yesus, ya, kepercayaan kita tidak luntur, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Maka ketika tidak ada keraguan tentang iman kita, tidak hidup dalam dosa, hidup kita pun dihargai. Jadi kebangkitan Yesus tidak sia-sia, hidup kita pun tidak sia-sia. Yang kedua, saudara, kita sebagai umat pasca Paskah diajak untuk keluar, seperti pemahaman gereja. Arti gereja itu eklesia, dipanggil keluar, ek itu keluar. Maka kita diajak untuk terus-menerus bergerak. Di ayat 58, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya kita tidak goyah. Ketika terus-menerus bergerak, kita mengarahkan diri keluar dari dosa, terus-menerus menuju arah kebangkitan Kristus itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, atau mengemukakan, atau sharing apa yang didapat dari pengalaman hidup. Ya. Tentu kalau kita lihat saat ini, orang-orang bentuknya meragukan kebangkitan Kristus atau meragukan iman keselamatan itu, ya, bentuknya macam-macam, saudara-saudara. Ketika tidak menghargai tubuh, tidak menghargai kehidupan, hidupnya serampangan, ya. Bisa dikatakan bahwa orang-orang bisa mengatakan bahwa ya itu sudah wajar di masyarakat gitu ya, di kehidupan kita ya, jadi dilakukan nggak masalah gitu. Apapun yang sebenarnya menjerumuskan kita dalam dosa tapi kelihatannya tidak berdosa, ya. Karena sudah terlalu wajar. Nah, ini orang-orang tidak bisa membedakan itu. Nah, bentuknya seperti apa di masa kini? Ya. Bapak Ibu bisa berdiskusi sekarang dengan saya saat ini. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, ada yang mau bertanya atau sharing? Kalau tidak, saya sambil lanjutkan sedikit ya. Bentuknya orang menyangkal atau meragukan kebangkitan Kristus itu pada saat ini adalah ketika, saudara-saudara, kita sebagai gereja bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran dari luar yang belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Ya, tadi saya katakan bahwa itu berdosa sebenarnya. Hal itu berdosa, mengandung dosa, menjerumuskan pada dosa. Tapi kelihatannya nggak dosa gitu ya. Karena sudah terlalu wajar dilakukan di zaman sekarang. Contohnya apa, saudara-saudara? Contohnya membagikan sesuatu ya asal posting begitu ya, padahal beritanya belum tentu benar atau hoax gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan kelihatannya tidak berdosa, padahal juga berbohong sebenarnya, atau mengumpulkan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Nah, ini memang rawan, saudara-saudara, di era kita. Kita ada di era post-truth atau pasca kebenaran. Nah, kebenaran itu tidak dilihat dari benar atau tidaknya, atau benar atau salahnya, atau kelirunya, atau apakah itu dosa atau tidak, saudara-saudara. Tetapi dilihatnya dari seberapa banyak orang yang melakukan itu atau mendukung atau berkata tentang itu. Jadi semakin banyak orang yang berkata tentang itu, maka itu dinilai kebenaran. Meskipun itu bukan yang benar gitu ya.
Nah, di sosial media kan banyak nih yang muncul gitu ya, berita-berita yang belum tentu benar. Kenapa? Karena banyak orang ngeklik, banyak orang membagikan itu. Semakin orang banyak membagikan hal yang tidak benar, maka itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini meragukan seseorang, membingungkan seseorang terhadap apa yang sebenarnya dia katakan sebagai sebuah kebenaran itu. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Nah, bentuk lainnya, saudara, yang pertama adalah tadi kebenaran post-truth gitu ya. Kebenaran yang karena banyak orang yang ngomong aja begitu ya. Yang kedua, bentuk penyangkalannya atau bentuk yang meragukan kebangkitan Kristus itu adalah di masa kini gitu ya. Itu adalah kita yang berhenti mengasihi sesama yang bergumul dengan dosa. Kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda jauh dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu hadir di dunia ini, bahkan mati untuk orang yang berdosa, lalu dibangkitkan menang atas maut, tapi kitanya berhenti untuk mengasihi orang yang sedang bergumul dengan dosa, itu tandanya sebenarnya kita sedang meragukan kasih Kristus atau tidak sepenuhnya yakin dengan kebangkitan atau keselamatan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Loh, kenapa? Karena jalan kita yang kita lakukan itu berbanding jauh dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Contohnya gereja yang anti dengan orang-orang yang sebenarnya sedang ingin dirangkul gitu ya. Karena dia butuh alasan kenapa dia harus keluar dari dosa atau berubah hidupnya. Kadang-kadang gereja anti dengan orang-orang yang dipandang punya track record yang buruk gitu ya, bahkan di jemaat. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan buat kita supaya kita tidak menolak orang-orang yang sedang bergumul dengan dosanya, melainkan menebarkan optimisme bahwa Yesus bisa bangkit, mengalahkan maut, dan Yesus pun mengawali kebangkitan orang-orang yang percaya pada Yesus nantinya, keluar dari dosa dan lagi mengalami kebangkitan yang sama. Maka orang-orang yang berdosa pun, yang sedang bergumulan dengan dosa, itu pun juga bisa keluar dari dosa. Baik, saudara, kita masih punya 5 menit. Saya akan habiskan 5 menitnya ya, menunggu saudara ketika ada yang ingin bertanya atau mengumumkakan sesuatu. Jadi terang ya, saudara. Ada pasca Paskah, ada tindak lanjut setelah Paskah, yaitu menjadi umat yang terus bergerak mewartakan kebangkitannya. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan menutup di dalam doa. Semoga ini menjadi berkat dan pengingat buat kita ya, saudara, buat saudara dan saya juga. Tidak ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita tutup dalam doa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kematian dan kebangkitan-Mu itu membuat kami optimis untuk keluar dari segala dosa, untuk keluar dari segala belenggu yang kami belum bisa atasi. Tetapi karena Kristus yang telah membangkitkan kami dari dosa-dosa, kami pun punya semangat untuk hidup, kami pun dapat menghargai kehidupan yang kami jalani saat ini. Hidup kami akan kami terus jaga sampai kami tiada nanti, karena kami melihat kebangkitan Kristus seutuhnya juga mempersilahkan kami, membuka ruang bagi kami untuk mengalami kebangkitan yang sama pada akhirnya. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi umat pasca Paskah yang terus bergerak mewartakan kebangkitan-Mu kepada seluruh orang yang sekarang ini pesimis akan hidupnya dan dosa-dosanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu senantiasa menolong kami sepanjang waktu. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung di dalam pendalaman Alkitab pada saat hari ini. Saudara-saudara,
kita bisa berjumpa lagi di dalam waktu yang lain. Besok ada pendalaman, ada malam kesaksian maksud saya. Malam kesaksian akan bercerita dari pengalaman pelayanan bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Sumba dan NTT. Saudara-saudara kalau mau mengikuti perkembangan dan kesaksian lebih lanjut dari pengalaman saudara-saudara yang langsung terjun ke sana, kita saksikan juga di esok hari Jumat jam 7 malam di Instagram GKI Ngagel. Terima kasih saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.